Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi biodiesel dengan anggota kelompok Anita Hindayanti Rukmana, NIM K1A019003, Revilia Zahradia, NIM K1A019008, Abdurrahman, NIM K1A017013. Adapun beberapa poin yang akan kita bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua definisi biodiesel, lalu yang ketiga karakteristik biodiesel, yang keempat keunggulan dan kelemahan, serta proses kimia pembuatan biodiesel. Adapun latar belakang, kebutuhan akan energi terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu, dengan meningkatnya populasi manusia, aktivitas industri, dan kemajuan teknologi transportasi. Kebutuhan energi yang ada mendorong naiknya kelangkaan sumber daya energi. Kelangkaan sumber energi ini perlu diatasi dengan mengembangkan sumber energi alternatif baru yang mampu menggantikan sumber energi sebagaimana fungsinya. Selain itu, energi alternatif juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi dengan bahan bakar fosil. Salah satu energi alternatif yang banyak didiskusikan dan bahkan sudah diterapkan yaitu biodiesel. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu biodiesel? Jadi, biodiesel adalah bahan bakar alternatif potensial yang diperoleh dari minyak tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas yang diolah melalui esterifikasi dengan alkohol. Sedangkan berdasarkan struktur kimianya, merupakan suatu monoalkyl ester yang terdiri dari asam lemak rantai panjang yang umumnya disintesis dari ester asam lemak dengan rantai karbon antara C6 sampai C22. Rantai karbon biodiesel bersifat sederhana, berbentuk lurus dengan dua buah atom oksigen pada tiap cabangnya atau monoalkyl ester, sehingga lebih mudah didegradasi oleh bakteri. Selanjutnya, karakteristik biodiesel. Yang pertama, kandungan sulfur kurang dari 15 ppm. Yang kedua, bebas aromatik. Angka cetana yang tinggi, lebih dari 50, bisa terdegradasi secara alami, tidak bersifat karsinogen, pelarut yang baik, nilai kalor 8% lebih rendah dari solar, dan relatif mudah terbakar. Adapun parameter standar mutu biodiesel, yang pertama bilangan asam. Bilangan asam adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak. Yang kedua, kandungan air. Yang ketiga, massa jenis. Semakin rendah massa jenis biodiesel, maka semakin banyak komponen-komponen ringan yang terkandung dalam minyak tersebut, dan sebaliknya. Selanjutnya ada nilai kalor. Nilai kalor bahan bakar menentukan jumlah konsumsi bahan bakar tiap satuan waktu. Kemudian viskositas. Viskositas adalah tahanan yang dimiliki fluida yang dialirkan dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi. Kemudian ada residu karbon. Residu karbon adalah kandungan karbon yang masih tersisa setelah mengalami pembakaran selama waktu tertentu yang biasanya ditentukan dengan persen berat. Kemudian ada titik nyala. Titik nyala adalah temperatur terendah dari sampel di mana saat api pencoba dapat menyalakan uap di atas permukaan sampel pada saat pemeriksaan. Kemudian yang terakhir, kadar air. Kadar air biodiesel mempengaruhi penyimpanan biodiesel dan juga proses pencampuran dengan solar karena sifatnya yang higroskopis. Adapun kelebihan penggunaan biodiesel. Yang pertama, pengurangan emisi karbon monoksida sebesar 50%, emisi karbon dioksida sebesar 78,45%. Yang kedua, biodiesel mengandung lebih sedikit hidrokarbon aromatik. Yang ketiga, tidak menghasilkan emisi sulfur. Yang keempat, pengurangan emisi partikulat sebesar 65%. Yang kelima, pengapian yang lebih sempurna karena angka cetana yang tinggi. Yang keenam, menghasilkan emisi NOx lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan minyak diesel biasa disebabkan angka cetana yang tinggi. Selanjutnya, kekurangan penggunaan biodiesel. Yang pertama, viskositas atau kekentalan yang tinggi. Yang kedua, rentan terhadap kontaminasi air. Yang ketiga, memiliki masalah yang signifikan terhadap suhu rendah. Yang keempat, lebih mahal. Yang kelima, suhu rendah. Dan yang terakhir, dapat menyebabkan pembentukan kabut asam. Selanjutnya, masuk ke proses kimia pembuatan biodiesel. Biodiesel dapat dihasilkan melalui proses esterifikasi ataupun transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan katalis asam atau basa. Untuk katalis yang umum digunakan seperti sodium metilat, NaOH, KOH, serta H2SO4. Berikut uraian singkat mengenai proses kimia pembuatan biodiesel. Yang pertama, esterifikasi. Dilakukan untuk membuat biodiesel dari minyak berkadar asam lemak bebas tinggi, berangka asam lebih dari 5 mg KOH per gram. Pada tahap ini, asam lemak bebas akan dikonversikan menjadi metil ester.
Kemudian proses kimia yang kedua, transesterifikasi, yang merupakan perubahan trigliserida menjadi metil ester dan gliserol. Molekul trigliserida akan melepaskan 3 asam lemak menggantikan gugus alkohol dari ester dengan gugus alkohol lain. Baik, selanjutnya kita masuk di bagian review jurnal mengenai sintesis biodiesel. Jurnal yang kami gunakan yaitu sintesis biodiesel dari minyak biji nyamplung menggunakan katalis geopolimer dari Agus Sukampadi dan Kaolin yang ditulis oleh M. Wahyu Nugraha dan kawan-kawan di Universitas Riau. Jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan minyak nabati yang dalam hal ini yaitu minyak biji nyamplung sebagai bahan baku pembuatan biodiesel karena sifatnya yang non-edible. Pada prosesnya, mereka menggunakan geopolimer Agus Sukampadi atau RHA sebagai salah satu katalisnya yang dinilai ekonomis, aplikatif, dan ramah lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu ayakan 100 mesh, furnace, neraca analitik, dan lain-lain. Kemudian bahan yang digunakan yaitu minyak biji nyamplung, kemudian kaolin, sukampadi, dan NaOH, serta bahan-bahan lainnya. Baik, selanjutnya metode dan proses-proses. Proses diawali dengan pembuatan katalis geopolimer berupa penjemuran sukampadi, pembakaran, kemudian ekstraksi menggunakan larutan NaOH yang selanjutnya dilakukan proses kalsinasi kaolin sehingga geopolimer terbentuk. Nah, geopolimer yang terbentuk kemudian didiamkan selama 7 hari yang kemudian dilakukan penggerusan hingga menjadi serbuk. Nah, katalis geopolimer sudah siap digunakan. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan biodiesel. Proses ini mencakup proses degamming, esterifikasi dan transesterifikasi, pemisahan dan pemurnian, serta karakterisasi biodiesel yang dihasilkan. Proses degamming, sebagaimana yang kita ketahui, proses ini ditujukan untuk menghilangkan kotoran pada bahan minyak. Pada proses ini dilakukan proses penyaringan secara bertahap menggunakan penyaring vakum dan corong pisah. Kemudian dilakukan proses esterifikasi dan proses transesterifikasi yang bertujuan untuk mengubah asam lemak bebas dan trigliserida dalam minyak menjadi metil ester atau biodiesel dan gliserol. Nah, selanjutnya dilakukan proses pemisahan dan pemurnian. Filtrat yang telah dipisahkan dari katalis dimasukkan ke corong pisah dan didiamkan selama 6 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan bawah berupa gliserol dan lapisan atas berupa biodiesel. Nah, yang kita gunakan yaitu lapisan yang atas, yaitu lapisan biodiesel. Lapisan ini kemudian dicuci menggunakan Aquades 60 derajat Celcius yang kemudian dipanaskan pada hot plate dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, yang dimaksudkan untuk menguapkan metanol dan air sisa reaksi. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Secara garis besar, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak. Nah, karakteristik biodiesel dapat ditinjau berdasarkan kandungan sulfur, bebas aromatik, sifat karsinogen, nilai kalor, kelarutan, dan lain-lain. Nah, ternyata kelebihan dari biodiesel yaitu sifatnya yang ramah lingkungan, dapat diperbaharui dan dapat terurai. Namun, biodiesel mempunyai kelemahan yaitu biaya produksi yang tinggi, kurangnya bahan baku, dan kerentanan dari sifat biodiesel itu sendiri. Kemudian proses pembuatan biodiesel yang sering digunakan yaitu proses esterifikasi atau transesterifikasi. Karena hasil dari proses ini menghasilkan biodiesel yang memiliki karakteristik yang sama dengan minyak diesel. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.